السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد. Ada 3 yang sudah kita bahas kemarin: Allah, Rasulullah, Islam. Siapa Tuhan kita, siapa Nabi kita, terakhir apa agama kita. Detik pertama saat kita di liang lahat, ini yang akan ditanyakan kepada kita. Man rabbuka wa man nabiyuka wa ma dinuka. Maka beliau Syekh Muhammad bin Abdul Wahab perhatian terhadap 3 ini. Kan tidak mungkin tidak ada apa-apanya 3 ini, ya. Sholat tidak ditanya, kemudian puasa, kemudian jihad, dan saudara-saudara 3 ini. Allah, Rasulullah, Islam. Allah, Rasulullah, Islam. Tidak mungkin kita tidak mempelajari Allah itu siapa. Apa ia sebuah pertanyaan, siapa Tuhanmu, yaitu Allah, lalu kita tidak tahu dia ada di mana, dia maunya apa, yang paling dia benci apa? Bagaimana kita tidak tahu? Ya. Sebagaimana sebagian saudara-saudara kita menganggap bahwa yang paling dibenci oleh Allah adalah korupsi, gitu. Yang paling dibenci oleh Allah adalah bohong. Yang paling dibenci oleh Allah adalah khianat, gitu. Bukan syirik. Nggak faham mereka kalau yang dibenci oleh Allah itu syirik. Nggak terima mereka, nggak masuk di nalar mereka kalau yang paling dibenci oleh Allah adalah jimat, keris, kuburan keramat. Meyakini bahwa Allah tidak bersemayam di atas arsy, meyakini bahwa Allah menciptakan Adam tidak dengan 2 tangannya, meyakini bahwa Allah tidak membolak-balikkan hati manusia dengan 2 jarinya, dan seterusnya dan seterusnya. Itu yang paling dibenci oleh Allah. Apa? Syirik. Sampai Allah tegas, setegas-tegasnya menyatakan, aku tidak akan ampuni, aku tidak akan mengampuni. Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Aku tidak akan mengampuni orang yang berbuat dosa syirik. Adapun bohong, korupsi, tipu-tipu, membunuh, membantai, memperkosa, masih ada harapan ampun. Yang tidak ada harapan ampun apa? Syirik. Ini saudara-saudara kita nggak pahamin. Apalagi orang politik, orang negarawan, seolah dosa terbesar yang paling besar adalah korupsi, adalah membohongi rakyat, berkhianat. Nah, itu saja. Nggak peduli dengan jimat, keris, kuburan keramat, dukun-dukun. Kenapa? Jauh dari ilmu mereka.
jauh dari qala Allah wa qala Rasul. Akhirnya mengukur dosa pakai akal, pakai logika, pakai nurani. Kaum salaf pakai dalil, pakai ayat, pakai hadis. Setelah itu kita yakin, oh ini yang paling dibenci oleh Allah. Ya, walaupun nggak masuk akal. Nah, coba zina, mau sama mau. Taruhlah duda dengan janda, nggak ada yang dirugikan misalnya. Dosa besar. Ya. Atau beras 3 kilo ditukar dengan beras 5 kilo, apa salahnya? Yang punya beras 3 kilo, dia mau ditukar dengan beras yang 5 kilo, karena beras yang 5 kilo nggak begitu bagus. Beras yang 3 kilo bagus. Yang punya beras 3 kilo ingin punya beras 5 kilo karena anaknya banyak misalnya. Yang punya beras 5 kilo, dia ingin beras 3 kilo, nggak apa-apa, yang penting bagus. Mau sama mau, saling menguntungkan. Riba apa tidak? Riba apa tidak? Riba. Beras dengan beras, minyak dengan minyak, gula dengan gula, kurma dengan kurma, apalagi. Pokoknya semua yang ditakar dan ditimbang, itu kalau ditukar riba. Kalau ditukar riba, kecuali memenuhi 2 syarat. Kecuali memenuhi 2 syarat. Apa syarat pertama? Sama. 3 kilo dengan 3 kilo, 5 kilo dengan 5 kilo, 1 kintal dengan 1 kintal, 2 liter dengan 2 liter. Berat atau volume sama, harus sama. Maka Nabi memerintahkan kepada seorang sahabat yang menukar kurmanya yang 3 kilo dengan kurma saudaranya yang 5 kilo seperti tadi. Nabi menyuruh untuk dijual dulu. Dijual dulu. Ya. Dijual dulu jadi uang, jadi dinar apa dirham, baru dibelikan. Nggak boleh langsung. Kecuali sama persis 5 kilo dengan 5 kilo. Ya. Dan perintah Nabi ini sangat-sangat disukai oleh para ahli ekonomi. Para ahli ekonomi senang sekali dengan perintah Nabi, jual dulu. Berarti kan ada 3 transaksi. Hidup mestinya 2 transaksi jadi 5. Ya, hidupnya ekonomi kan dengan banyak perputaran. Maka yang menghidupkan ekonomi itu pasar-pasar tradisional yang banyak sekali perputarannya, ekonomi hidup. Beda dengan yang saham, ya kan, jual beli 3 orang 4 orang, masing-masing sekian miliar ya. Nah, ini apa salahnya? Suka sama suka, mau sama mau, tapi berdosa. Ini syarat pertama, harus sama. Syarat kedua, iadan biyadin, harus tangan dengan tangan. Maksudnya kuntan. Beras saya yang 3 kilo saya serahkan hari ini. Beras antum yang 5 kilo diserahkan ke saya minggu depan. Nah, ini riba. Akal nggak bisa cerna. Itulah kaum salaf, itulah Islam, itulah keyakinan qala Allah wa qala Rasul. Dalil. Ya, sekarang kita lanjut. Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ai ma'rifatu rasulih Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Kita tinggalkan pelajaran tentang Allah, ini panjang sekali, luar biasa. Kita langsung ke
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapa beliau ini? Ya. Al-ma'rifatu allati tastalzimu qabula ma jaa bihi. Yang dengan mengetahui siapa beliau, mustahil kita menolak ucapan beliau. Mustahil. Ya. Itu orang-orang Amerika, orang-orang Eropa, orang-orang kafir, Yahudi, Nasrani nggak mau dengar ucapan Nabi, nggak percaya ucapan Rasulullah. Kenapa? Kenapa? Karena beliau nggak tahu siapa Rasulullah. Kenapa kita begitu sami'na wa ata'na, para sahabat begitu sami'na wa ata'na terhadap Nabi? Karena mereka tahu siapa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Coba kalau orang-orang Eropa, orang-orang Amerika, orang-orang kafir itu tahu kalau surga tidak boleh dimasukin oleh siapapun sebelum beliau masuk. Coba kalau beliau tahu ini. Ya, surga nanti tidak boleh dimasuki oleh siapapun sebelum beliau masuk, karena beliau yang membuka gerbang surga. Kan kejadian di padang mahsyar terulang lagi. Kejadian di padang mahsyar, manusia berbondong-bondong ke Nabi Adam nggak sanggup. Kemudian ke Nabi Nuh nggak sanggup. Kemudian ke Nabi Ibrahim, kemudian ke Nabi Musa, kemudian ke Nabi Isa, tidak ada yang sanggup. Akhirnya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang beliau sujud begitu lama. Itulah syafaatul uzma. Dengan itu akhirnya Allah berkenan mengadili manusia satu persatu. Nah, kaum muslimin termasuk para nabi, para rasul sudah melewati sirat dan sudah di depan gerbang surga, tapi belum bisa masuk. Gerbang masih tertutup. Nah, kejadian di padang mahsyar terulang lagi. Kaum muslimin, kalau tadi manusia, ada muslim, ada kafir, sekarang muslim semua. Yang kafir sudah berjatuhan ke jahanam. Nggak ada satupun orang kafir yang bisa melewati sirat. Ya. Nah, sampai di gerbang surga, mereka belum mampu masuk ke surga karena gerbang belum dibuka. Akhirnya kaum muslimin berbondong-bondong ke Nabi Adam memohon supaya Nabi Adam berdoa kepada Allah untuk membuka gerbang surga. Nabi Adam tidak sanggup. Kemudian ke Nabi Nuh juga tidak sanggup. Kemudian ke Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, semuanya tidak sanggup. Nabi Muhammad SAW satu-satunya manusia yang sanggup membuka gerbang surga. Kemudian beliau masuk dan yang lainnya masuk. Ya. Belum ada makhluk, bukan manusia lagi ya, makhluk yang sampai ke Sidratul Muntaha. Hatta Jibril tidak sampai ke tempat itu. Jibril hanya mengantar di bawahnya. Beliau sendiri di situ berhadapan dengan Allah, berbincang dengan Allah, berdialog dengan Allah, mendengar suara Allah langsung dalam peristiwa Isra Mi'raj. Ya. Bagaimana manusia seperti ini berbicara, lalu kita pikir-pikir, lalu kita timbang-timbang, apa iya ya? Apa iya ya? Padahal manusia seperti ini yang bicara. Antum punya guru, kita punya guru, guru kita berbicara, insya Allah kita percaya. Atau seandainya kita dengar yang berbicara Imam Syafi'i, kita percaya. Ini ribuan kali dari Imam Syafi'i keutamaannya, manusia termulia di muka bumi. Ya, bagaimana manusia seperti itu berbicara, memerintahkan sesuatu, lalu kita tidak taati? Bodoh sebodoh-bodohnya kita. Betul-betul bodoh sekali kalau kita sampai tidak mau taat kepada beliau, masih nimbang-nimbang, apa iya ya? Apa iya ya? Gitu. Apa betul ya?
Padahal kita tahu beliau yang bicara. Ya. Ambil contoh misalnya, ma naqasa malun min shadaqatin. Harta tidak mungkin berkurang gara-gara sedekah. Ini siapa yang bicara? Beliau Nabi Muhammad SAW. Lalu kita, apa iya ya? Orang dari dulu kalau saya punya 1 juta, sedekah 100.000, tinggal 900. Mosok Nabi bilang nggak akan berkurang? Apa iya? Nah, lihat, kita lebih sikoh dengan hitungan matematika daripada sabda Nabi SAW. Maka berat, mau sedekah itu berat sekali. Di kantong jutaan, di saldo puluhan bahkan ratusan juta, mau sedekah 2 juta, 3 juta berat. Berkurang 2 juta, berkurang 3 juta. Mestinya 1 miliar, sedekah 3 miliar, sedekah 3 juta, akhirnya 1 miliar kurang 3 juta. Berat. Kurang sikoh terhadap sabda Nabi, kurang yakin terhadap janji Nabi, mana qasamanun min shadaqah. Tidak mungkin harta itu akan berkurang gara-gara sedekah. Kurang yakin kita. Beda dengan Abu Bakar. Abu Bakar yakin seyakin-yakinnya. Maka bukan kalau 1 miliar sedekah 3 juta, berapa persen itu? Ya, nggak sampai 1%. Abu Bakar bukan 50% lagi, bukan 70% lagi, bukan 80% lagi. Berapa? Masih ingat? 100%. Seluruh hartanya disumbangkan untuk kepentingan Islam dan kaum muslimin menjelang perang Tabuk. Jaisul Usrah istilahnya. Pasukan yang penuh dengan kesulitan. Jaisul Usrah. Karena luar biasa sulit sekali perjalanan ini. Habis harta Abu Bakar untuk mendanai perang ini, jihad ini. Yakin sekali Abu Bakar. Dan ternyata betul. Disambut oleh Allah. Keyakinan Abu Bakar dan keyakinan seorang muslim yang yakin betul dengan janji Allah disambut oleh Allah, dihargai oleh Allah. Maka enggak selang lama langsung berniaga lagi, berusaha lagi, dan Allah lipatkan keuntungannya. Lihat diri kita, rapuh sekali keyakinannya, jauh sekali dengan para sahabat, para tabi'in, apalagi para nabi, para rasul alaihi wassalatu wassalam. Ya. Nah, ini dia. Dengan mengetahui siapa beliau ini, maka tastalzimu qabula ma jaa bihi minal huda wa dinil haq. Kita akan menerima seluruh ucapan beliau, ajaran beliau, syariat beliau, walaupun berat. Bayangkan abangnya dapat 200 juta, padahal abangnya kaya. Ini adiknya perempuan ketika bagi waris ya, dapat cuman 100 ya. Bolehkah merasa berat? Silahkan, asal di hati ya. Ya beratlah ya, abangnya kan sama-sama anak, lahir dari rahim yang sama, dari ayah yang sama, seayah seibu. Abangnya 200 juta, dia adiknya yang perempuan cuman 100 juta. Walirrijali mithlu hadzil unsayayn. Warisan anak laki-laki adalah 2 kali lipat dari anak perempuan. Wajibkah dia terima ini? Wajib. Ini aturan Allah, keluar lewat lisan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini dia. Maka kita diuji dalam hal ini, dan kita wajib menghadapi ujian itu dengan lapang dada.
terutama kaum wanita. Ya, akan banyak diuji dengan ayat-ayat, dengan hadis-hadis. Ya. Wa tasdiquhu fima akhbar. Setelah kita tahu siapa Rasulullah, satu-satunya manusia yang dosanya sebelum dilakukan sudah dijamin ampun, yang lain nggak ada. Ya. Jadi Rasulullah itu kalau seandainya beliau nekat mau nyobain khamr misalnya, belum minum khamr sudah diampuni. Bukan khamr halal bagi beliau, tidak, tetap haram, cuma diampuni. Ya. Seandainya beliau mau nekat mau berzina, belum zina sudah diampuni. Seandainya beliau nekat mau berjudi, maka belum berjudi sudah diampuni, dijamin ampun. Yang sudah dilakukan dan yang belum dilakukan, alhamdulillah, cuman beliau yang diperlakukan seperti itu oleh Allah. Coba kalau kita ada jaminan pasti diampuni, habis barangkali semua, dicobain semua oleh kita, orang pasti diampuni. Rasul justru semakin jauh dari dosa, semakin takut dengan neraka, dengan siksa kubur. Itulah Nabi kita Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, orang seperti itu mengkhabarkan sesuatu apa iya, kita nggak percaya. Wa tasdiquhu fima akhbara. Tidak mungkin kita tidak membenarkan semua ucapan beliau, walaupun aneh. Walaupun aneh seaneh-anehnya, terutama menceritakan hal yang gaib. Ya. Jika kalian sholat tiba-tiba terpaksa mau buang ludah, jangan meludah ke depan, meludahlah ke bawah, samping kiri, atau seperti ini, kata beliau sambil mencontohkan dengan kain. Kenapa? Karena wajah Allah berada tepat di hadapan wajahmu ketika engkau sedang sholat. Berarti kalau engkau meludah ke depan, seolah meludahi wajah Allah. Aneh nggak? Jelas aneh. Allah bersemayam di atas arsy sana, entah jaraknya berapa juta kilometer dari kita, berapa miliar, berapa triliun kilometer dari kita. Tiba-tiba ketika kita sholat, wajah Allah berada di hadapan wajah kita. Aneh kan? Aneh. Tapi itu sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang berbicara adalah Nabi alaihi salatu wasallam. Bagaimana akal kita mau mengalahkan sabda Nabi? Jangan seperti orang Mu'tazilah, Asy'ariyah, Maturidiyah, Jahmiyah, Jabariyah, Rafidah. Oh, nggak masuk akal. Nggak masuk akal. Itu kiasan doang. Kalau kiasan ngapain membahas ludah? Justru membahas ludah menunjukkan bukan kiasan, betul-betul wajah Allah berada di hadapan wajah kita. Maka ketika kita meludah ke depan, seolah meludahi wajah Allah. Berarti bukan kiasan. Ya, aneh kan? Itulah kita diuji. Mau lebih sikoh dengan sabda Nabi, apa lebih sikoh dengan akal kita? Kalau pakai akal logika nurani nggak nyambung, nggak nyambung. Oleh karena itu, orang-orang Mu'tazilah, orang-orang Jahmiyah menolak sabda Nabi ini terus terang. Ya minimal mentakwil, minimal ditakwil-takwil, mentaktil banyak. Silahkan, silahkan. Mau sikoh, mau percaya dengan sabda Nabi,
apa sikoh dengan logika akal kita, nurani kita? Silakan. Allah nggak rugi, Rasulullah nggak rugi, kita sendiri yang rugi kalau tidak mau mengimani sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Contoh para sahabat, pagi-pagi dengar berita bahwa Rasulullah tadi malam berjalan dari Masjidil Haram di Mekah ke Masjidil Aqsa di Syam, Palestina, kemudian naik ke Sidratul Muntaha jauh di atas langit ketujuh, kemudian kembali lagi hanya sepertiga malam. Ya, Abu Jahal, Abu Lahab tertawa terbahak-bahak. Rasulullah dibikin bulan-bulanan oleh Abu Jahal, Abu Lahab. Muhammad gila, Muhammad sudah stres, nggak waras. Ya. Tapi bagaimana para sahabat? Contoh Abu Bakar, contoh terbesarnya Abu Bakar. Lau qala a'jaba min dhalik. Seandainya Rasulullah berbicara lebih aneh dari itu, kan aneh sekali kan? Tapi beliau seandainya mengatakan lebih aneh dari itu, aku percaya, aku yakin dia Rasulullah, dia utusan Allah, nggak mungkin berbohong. Abu Bakar, ya. Mestinya kita tiru Abu Bakar. Jadi seaneh apapun, kalau itu betul-betul sabda Nabi, sami'na wa ata'na. Namanya juga agama. Kalau teknologi, ilmu pengetahuan, dia nggak boleh ada yang aneh. Harus sesuai dengan akal. Kalau begini nanti begini, kalau begini. Nah, itu teknologi. Agama bukan teknologi. Agama adalah keyakinan. Karena sebuah keyakinan, ya tentu tidak perlu dengan bukti. Keyakinan nggak perlu bukti. Antum tahu para sahabat beriman kepada Nabi setelah lihat bukti? Tidak. Para sahabat itu beriman dulu apa menyaksikan Nabi bisa membelah bulan, satu di kiri, satu di kanan. Beriman dulu. Baru para sahabat menyaksikan bulan terbelah. Para sahabat itu beriman dulu apa menyaksikan Nabi mengeluarkan air dari jari jemari beliau. Beriman dulu. Setelah itu menyaksikan bagaimana air keluar dari jari jemari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini para sahabat, ya. Menyaksikan mukjizat bukan syarat untuk beriman, karena iman tidak nunggu mukjizat. Beda dengan Yahudi. Yahudi itu beriman setelah turun makanan manna salwa. Beriman. Terus akhirnya bosan. Makanan itu lagi. Lalu minta yang ini, basolio, ada sihat. Ya. Kemudian muncul air, 12 mata air dari batu. Mereka beriman, lalu kufur lagi. Itulah Yahudi. Para sahabat tidak seperti itu. Ada makhluk berjalan bersama jalannya darah. Tentu ini aneh sekali. Dan makhluk itu bukan makhluk kecil, makhluk besar, sebesar kita bahkan bisa lebih. Siapa? Jin, setan, ya. Aneh kan? Tapi karena ini sabda Nabi alaihi salatu wassalam, tentu sami'na wa ata'na. Ya. Wa tasdiqahu fima akhbar. Beliau seaneh apapun kita percaya.
Roh itu kalau keluar dari jasad diikuti oleh innar ruha idza qubida tabi'ahul basar. Roh itu ketika dicabut oleh Allah keluar dari jasad diikuti oleh pandangan mata. Jadi antum kalau ingin melihat roh gampang. Gimana caranya? Kan banyak orang penasaran ya, pengen tahu roh itu kayak apa. Nanti insya Allah antum bisa lihat. Kapan? Nah, iya. Ketika roh itu lepas dari jasad, dilihat oleh pandangan mata itu. Maka tidak sedikit orang mati matanya terbelalak. Ya. Itu yang dialami oleh Abu Salamah. Abu Salamah meninggal, yang istrinya Ummu Salamah akhirnya dinikahi oleh Nabi SAW, itu dalam keadaan mata terbelalak. Mereka mengatakan dengan ucapan yang salah, oh tanda su'ul khotimah, oh tanda orang jelek, oh tanda bahwa dia jahat. Keliru. Nabi bersabda, innar ruha idza qubida tabi'ahul basar. Nyawa itu, roh itu ketika keluar dari jasad sering diikuti oleh pandangan mata. Percayakah kita? Percaya. Kenapa? Karena Nabi yang mengatakan. Wa imtithala amrihi fima amara. Setelah membenarkan apapun yang beliau ucapkan, yang kedua melaksanakan apapun yang beliau perintahkan, walaupun berat, walaupun nggak masuk akal, dan tidak mau melakukan apa yang tidak beliau perintahkan tentunya, walaupun ribuan jutaan kaum muslimin melakukan. Apa misalnya selesai baca Al-Quran diakhiri dengan ucapan Shadaqallahul Adzim. Antum nggak mau mengikuti, walaupun ini dilakukan oleh jutaan kaum muslimin. Kenapa? Karena antum tahu Rasul tidak pernah mencontohkan seperti itu. Tidak ada satupun riwayat sahih yang menyatakan Rasul baca Al-Quran, Abu Bakar, Umar, para sahabat baca Al-Quran, selesai diakhiri dengan Shadaqallahul Adzim. Tidak ada. Termasuk setelah salat Id mengucapkan minal aizin wal faizin wa kullu amin antum bi khair. Ini tidak ada contoh dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Taqabbalallahu minna wa minkum, sama, tidak ada contoh dari Nabi, tapi ada contoh dari sahabat. Sepeninggal Nabi SAW, para sahabat setelah salat Id saling mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum, para sahabat. Dan tidak ada riwayat ada sahabat yang membantah. Berarti bisa dikatakan kesepakatan sahabat. Kesepakatan sahabat dalil apa bukan? Dalil. Kesepakatan sahabat adalah dalil. Dan perlu digarisbawahi bahwa perintah yang wajib kita laksanakan adalah perintah yang wajib. Loh, bukankah semua perintah wajib? Enggak. Hukum asal sebuah perintah memang wajib, hukum asal. Al-aslu fil amri lil wujub. Hukum asal dari sebuah perintah adalah wajib, tapi itu hukum asal. Maka perintah akan menjadi tidak wajib apabila keluar dari hukum asal. Apakah Rasulullah pernah memerintahkan seseorang untuk sholat tahiyatul masjid? Ada riwayat?
Rasulullah nyuruh seorang sahabat sholat tahiyatul masjid? Ada riwayat? Ada. Apakah dengan demikian sholat tahiyatul masjid itu wajib? Tidak. Itu maksud saya. Jadi tidak mentang-mentang perintah Nabi menjadi wajib. Hukum asal memang, ya. Kenapa sholat tahiyatul masjid yang diperintahkan oleh Nabi kok keluar dari hukum asal? Kok tidak wajib? Jawabannya karena Nabi sudah membatasi bahwa sholat wajib cuman 5 waktu, yaitu ketika ada seseorang yang baru saja masuk Islam, setelah baca syahadat dia bertanya kepada Nabi, setelah aku baca syahadat ya Rasul, aku harus apa? Nabi menjawab, sholat 5 waktu. Cuma 5 waktu ya Rasulullah? Iya. Illa an tatawwa'a syai'an, kecuali kalau engkau mau menambah yang sunat-sunat, boleh. Ucapan Nabi ini menunjukkan membatasi bahwa sholat wajib cuman 5 waktu. Berarti keluar dari hukum asal. Ya. Apalagi yang bisa keluar dari hukum asal? Perintah Nabi yang jatuh setelah larangan. Perintah Nabi, perintah Allah dan Rasulnya yang jatuh setelah larangan, maka perintah tersebut menjadi tidak wajib. Ya. Setelah sholat Jumat, kita disuruh bertebaran di muka bumi. Yang pedagang kembali ke pasar, yang petani kembali ke sawah, yang pekerja kembali ke kantor dan seterusnya. Perintah apa bukan? Perintah. Berarti wajib dong. Karena perintah berarti wajib. Maka setelah kita selesai salat Jumat, haram tidur, haram istirahat, wajib bekerja lagi, kan perintah. Fa idza qudiyatis shalah fantashiru fil ard, kan begitu. Jika kalian sudah selesai salat Jumat, bertebaranlah kalian di muka bumi, kembali berdagang, kembali bertani, kembali bekerja ke kantor dan seterusnya. Tapi nggak ada satupun ulama yang mengatakan bahwa wajib bekerja setelah salat Jumat. Kenapa? Karena perintah bertebaran di muka bumi jatuh setelah larangan. Mana larangannya? Di ayat sebelumnya. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillah wa dzarul bai'. Jika kalian sudah mendengar azan Jumat, maka bersegeralah masuk ke masjid dan tinggalkan segala bentuk jual beli. Kan dilarang. Setelah dilarang, diperintah. Ya silakan azan dulu. Sallallahu ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa akhiru da'wana alhamdulillah.